Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya teman-teman di Rayu di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di kesempatan ini saya mau lagi sharing-sharing dengan teman-teman ya, mau sedikit berbagi-bagi mengenai seputaran mobil. Saya mau bahas sedikit mengenai mobil yang berputaran roda depan ya, atau sistem front wheel drive atau kita singkat dengan FWD. Jadi saya akan coba jelaskan kepada teman-teman dengan bahasa yang mudah dimengerti aja teman-teman ya. Jadi saya jelaskan bahasa-bahasa bengkel ya. Jadi buat yang masih awam atau yang masih belum paham, boleh ikuti video ini ya, boleh simak. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan hidupkan juga notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik teman-teman, mungkin di antara teman-teman sudah tahu ya yang namanya mobil berputaran depan ya. Kita kalau ke bengkel atau dengan teman kita ngobrolkan atau kita memang paham gitu ya. Nah, biasanya mobil-mobil berputaran roda depan itu dipasang sistem ini di mobil-mobil sedan ya teman-teman ya. Umum itu ya. Atau di mobil-mobil yang kecil. Contoh misalnya Kia Picanto ya, atau Suzuki Karimun, Agya, Ayla ya, dan banyak mobil lainnya, mobil-mobil kecil-kecil itu ya. Nah, sistem ini suka dipasang di kendaraan tersebut. Teman bisa melihat di sini sudah saya gambar ya, gambar seadanya aja ya, seperti ini kira-kira gambar yang saya buat. Kalau kita lihat dari tampak atas ini ya, ketika kita membuka kap mesin mobil kita, maka kita akan jumpai mesin itu posisinya melintang ya teman-teman. Ada yang di sebelah sini ya, engine ya atau mesin. Kalau kita buka kap mesin, kalau kita berdiri dari depan, ada yang di sebelah kiri posisi engine, kemudian gearboxnya di sebelah sini ya, atau transmisi. Ada juga posisi engine di sebelah sini, gearbox di sebelah sini. Sama aja, tidak ada masalah di situ. Intinya mesin yang melintang itu maka akan menggunakan sistem penggerak roda depan ya. Saya sudah coba saya gambarkan. Jadi yang merah ini yang as roda kita sebut ya. Jadi ini yang panjang, ini yang pendeknya. Jadi sistem penggerak roda depan ini kalau dilihat susunannya ya teman-teman, ini mesin, kemudian mesin itu kan menempel dengan transmisi ya. Kalau transmisinya menggunakan transmisi manual, maka di antara sini itu ada flywheel, ada plat kopling, ada dekrup, ada juga drag laher ya. Kalau yang menggunakan sistem transmisi manual, sama halnya dengan otomatis ya teman-teman. Tetap intinya kedua ini akan bertemu, mereka berdua ini ya teman-teman ya, antara mesin dengan transmisi akan selalu berpasangan ya. Nah, tujuannya apa? Mesin itu nanti berputar atau engine akan hidup ya, on engine, kemudian akan diteruskan oleh flywheel, dan kemudian transmisi ini akan bekerja. Ketika transmisi ini diposisikan pada posisi gigi netral atau N, maka belum ada terjadi pergerakan atau langkah kerja kedua as roda ini, sehingga ban belum bisa berputar. Tetapi ketika transmisi ini sudah kita operasikan, contoh kita kalau manual ya, kita menaruh di posisi gigi 1, maka barulah dari gearbox ini akan diteruskan ke gardan, kemudian gardan akan memutar as roda, baik as roda yang sebelah sini ataupun as roda yang sebelah sini. Nah, dengan catatan akan menimbulkan tenaga atau kendaraan kita akan berjalan kalau kedua ban ini menempel di aspal
atau salah satu tidak ada yang digantung. Tapi ketika salah satunya digantung, maka mobil tidak akan bisa berjalan. Yang terjadi adalah ban ini hanya akan berputar satu aja, yang ini diam, tidak bergerak. Selanjutnya, as roda yang ada di sini ya, baik di sumbu yang pendek ini maupun sumbu yang panjang. Di sini tuh ada dua as roda ya teman-teman, yang kita kenal. Kalau yang nempel di gearbox atau nempel di transmisi ya, kita suka sebut ini as roda dalam ya. Jadi kalau kita beli itu suka ditanyakan as roda luar atau as roda dalam. Jadi ini as roda dalam yang di sini ya. Ini dia menempel langsung pada transmisi ya, berhubungan dengan gardan ya teman-teman ya. Jadi ujung as ini bergigi kan ya, itu langsung masuk ke gigi gardan yang ada di dalam, sudah digabung jadi satu dengan transmisi ya. Kemudian as roda yang luar ini tugasnya ini berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini dia hanya berputar satu arah saja, artinya gini, kalau kita posisi maju maka dia akan berputar ya, jadi mobil kita maju. Kalau kita memposisikan posisi R atau kita mundur, maka dia juga tetap akan berputar ya teman-teman. Tetapi berbeda dengan yang as roda luar ya. Kalau as roda luar ini tidak hanya berputar, tetapi dia berfungsi juga untuk bergeser ya atau berbelok. Jadi seumpamanya ban ini ya, kita memutar setir seumpamanya ke kanan atau ke kiri ya, ke sini misalnya berapa derajat lah kita putar ke sini gitu misalnya ya. Maka as roda ini akan berputar sambil berbelok juga ya teman-teman ya, karena di sini itu berbeda ya. Jadi model as roda yang luar dengan as roda dalam ini berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kita punya mobil dengan penggerak roda depan, seumpamanya suatu saat kita mengalami misalnya ya, saat kita membelokkan setir ya, panjang ya, kita belok mentok misalnya panjang, anggaplah kita memutar setir ke kanan mentok gitu ya, terus ada terdengar bunyi gitu ya. Jadi sambil jalan ya, sambil mobil berjalan, sambil setir diputar mentok habis, ada terdengar suara kertek 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 gitu. Nah itu ciri-ciri as roda luar ini sudah bermasalah. Nah untuk menentukan yang mana yang rusak, ini jarang rusaknya bareng ya teman-teman ya. Biasanya itu sepengalaman saya di bengkel, itu cuman ada satu di antara dua ini yang rusak. Jadi seumpamanya putar setir mentok ke kanan bunyi kertek-kertek, nah berarti as roda yang ini yang bermasalah. Ini selalu ini ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau diputar mentok ke kanan habis sambil mobil berjalan bunyi kertek-kertek, maka ini yang bermasalah, as roda luar ini yang bermasalah. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau kita memutar arah setir berlawanan mentok ya, maka yang sebelah sini yang bermasalah. Tapi ketika lurus aja ya tanpa belok gitu ya, ada bunyi, bisa berkemungkinan yang ini yang rusak, yang dalam. Tapi ini jarang sekali rusak ya teman-teman ya. Yang lebih sering rusak itu yang luar. Kenapa? Karena tugasnya berat ya teman-teman. Kalau boleh saya bilang sih, dibandingkan yang dalam ini lebih berat dia tugasnya. Karena ini bukan hanya berputar saja ya, berputar sesuai dengan perintah dari gearbox ya ke gardan, tetapi dia juga bertugas untuk ikut setir ya, jadi ikut ban gitu. Jadi sambil ban itu bergeser misalnya ke sini kayak saya jelasin tadi, maka dia sambil bergeser as dalam itu, maka sambil berputar teman-teman. Nah saya coba akan kasih contoh buat teman-teman ya untuk as roda yang bagian luar ini. Kebetulan saya ada satu contoh. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini tuh as roda luar. Ini modelnya seperti ini kalau untuk as roda luar ya. Jadi berbeda dengan as roda bagian dalam. Cuman saya nggak ada contoh untuk yang dalam, ini hanya luar aja. Yang ini ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, yang pojok sini yang hitam ya. Nah ini. Nah ini dia nih. Ini langsung masuk ke nap roda ya teman-teman ya. Langsung berputar kan, langsung nap roda. Nah ini tuh di sini modelnya gini ya. Ada begigi ya, karena ini agak kotor nggak kelihatan. Jadi ini kalau masuk as gini ya ke dalam, masuk ke sini as roda yang panjang ini ya, yang ini ya, yang ini sama masuk ke sini ya. Kemudian sambil ini berputar sambil berbelok. Nah gitu teman-teman. Jadi sambil dia belok sini misalnya, maka ini sambil berputar sambil belok. Gitu tugasnya teman-teman.
Makanya kalau bunyi kertak-kertak-kertak berarti dalam sini ya gotri-gotrinya sudah rusak atau sudah kemakan. Nah itu tadi contohnya teman-teman ya. Jadi tugasnya cukup lumayan berat ya. Ini yang sering banget diganti itu luar ya. Kalau yang dalam ini hampir jarang sekali diganti. Paling yang kita perbaiki hanya ganti karet boot aja. Kenapa? Karena karet boot itu kadang sobek ya. Karena sobek, saat dia sobek maka masuk kotoran atau gemuknya habis. Jadi teman-teman sesekali nanti kalau lihat mobil sudah mulai ada belepotan gemuk di sekitar as roda panjang ini, suka ada belepotan sini atau di dinding bodi kap mesin itu di bawah ya, maka teman-teman lihat karet boot ini kadang suka sobek teman-teman. Nah kalau ini sobek maka gemuk yang ada di dalam as roda akan habis ya, sehingga itu akan memicu cepat terjadi kerusakan pada bagian as roda. Untuk yang gambar sebelah sini ya, ini kalau kita melihat secara utuh ya. Jadi kalau ini kan hanya 2 ban aja saya bikin. Kalau ini ada 4 ban ya teman-teman. Jadi ini untuk ban belakang, ini untuk ban depan. Jadi ban belakang ini hanya mengikuti saja ya teman-teman. Kalau putaran depan yang bekerja itu bagian depan. Ya, di sini yang bekerja. Jadi ini belakang hanya mengikuti saja. Nah berdasarkan pengalaman saya di bengkel, saya sering mengalami ya teman-teman melihat ada mobil-mobil dengan kerusakan roda depan. Itu banyak sekali terjadi kerusakan pada engine mounting mesin juga ya teman-teman. Jadi engine mounting itu sering cepat rusak. Kadang engine mounting di gearbox atau di mesin ya. Karena terkadang saat membawa mobil kita melepas kopling atau mobil manual itu suka tiba-tiba. Jadi membuat engine mounting cepat rusak karena di sini itu lumayan agak berat kerjanya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Penjelasan saya tidak panjang. Yang penting kita sedikit sudah mulai memahami ya apa itu putaran roda depan. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu buat kita semuanya dari Rayudi Channel.